Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pagi ini. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Silahkan dibaca dulu anak-anak supaya tahu tujuan kita hari ini. Baik, mari kita masuk materinya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Beni dan ayahnya di kebun cengkih milik Pak Rudi. Beni bercakap-cakap dengan ayah. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Itu tadi percakapan antara Beni dengan ayahnya. Sekarang untuk membuktikan apa yang disampaikan ayah Beni, anak-anak melakukan percobaan berikut. Disiapkan dulu es batu, mangkuk, palu atau martil untuk mengamati perubahan wujud benda. Berikut cara kerjanya anak-anak, silahkan dibaca. Sudah ya? Maka silahkan dicermati langkah untuk percobaannya. Mudah anak-anak, silahkan mempraktekannya di rumah masing-masing. Peristiwa perubahan wujud benda dapat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Dan yang ketiga adalah lilin yang dipanaskan. Silahkan anak-anak cari tahu yang lainnya. Masih banyak peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya, ayo berlatih. Untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Berikut prosedurnya, silahkan diamati anak-anak. Itu adalah salah satu peristiwa. Di sini kita akan tahu peristiwa saat teks proklamasi dibacakan. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk menambah wawasan anak-anak, Bu Guru punya wacana tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Anak-anak Bu Guru beri kesempatan untuk membaca dengan seksama. Silahkan anak-anak.
Baik, itu tadi peristiwa Rengas Dengklok dan lain sebagainya ya. Sudah dibaca? Sudah tahu isinya? Sekarang anak-anak akan melanjutkan tentang apa yang tadi kalian dapatkan dari teks. Ini adalah kesimpulannya tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa yang mengiringinya. Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah. Silahkan kembali dibaca anak-anak. Baik, sekarang anak-anak sudah mengerti dan sudah bisa menceritakannya. Sekarang berlatihlah untuk mencari arti kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Anak-anak bisa menggunakan kamus untuk mencari artinya. Selanjutnya, anak-anak coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalau tadi sudah membaca, pasti bisa menjawab dengan mudah. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo, tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Sudah hafal semua lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar? Silahkan disimak untuk liriknya anak-anak. Iya, bagus sekali. Anak-anak sudah hafal semua dan penuh semangat dalam menyanyikannya. Sekarang, dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Anak-anak masih ingat pola lantai yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Baik. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Nah, menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu bisa membedakan ketiga bentuk karya tari berikut? Yang pertama, bentuk tari tunggal yang ditarikan hanya satu orang. Dan yang kedua, bentuk tari berpasangan. Sedangkan yang ketiga, bentuk tari berkelompok. Bedanya ada pada jumlah penarinya. Cermati anak-anak, sudah tahu ya? Sekarang, tugas dari Bu Guru. Setelah anak-anak mencermati materi, pasti bisa mengerjakannya. Yang pertama, sebutkan 3 peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Yang ketiga, bagaimana reaksi rakyat Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI? Jelaskan. Yang keempat, apa perbedaan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok? Jelaskan juga.
Demikian anak-anak materi kita. Terima kasih, tetap sehat selalu. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.